Namaku Putri. 3 tahun sudah aku menikah dengan Mas Rian, pria yang dulu begitu romantis saat masa pacaran hingga semua temanku iri. Kami tinggal di sebuah rumah mungil tipe 36 di perumahan Gria Asri, cukup nyaman dengan penghasilanku sebagai manajer pemasaran di perusahaan swasta dan penghasilannya sebagai pegawai bank swasta ternama di kota ini. Rumah itu memang kecil, tapi aku yang membelinya dari hasil keringatku sendiri sebelum pernikahan. Mas Rian waktu itu hanya bisa terpaku ketika aku menunjukkan sertifikat rumah atas namaku. Dia tersenyum dan berkata, "Aku bangga punya istri mandiri seperti kamu." Aku menyimpannya sebagai salah satu momen terindah. Pagi itu, Senin tanggal 5 Maret, langit masih gelap ketika aku mulai bergerak di dapur menyiapkan bekal perjalanan. Aku bersiap berangkat ke Surabaya untuk dinas selama 5 hari. Ini adalah perjalanan bisnis yang sebenarnya tidak ingin aku lakukan karena aku sedang tidak enak badan. Tapi klien besar dari luar negeri hanya bisa bertemu minggu ini. Bosku sudah memintaku dengan nada yang tidak bisa ditolak. Mas Rian tampak membantu membereskan kopermu dengan penuh perhatian. Atau setidaknya itulah yang aku pikir saat itu. Hati-hati di jalan, Put. Jangan lupa makan teratur. Kamu ini kalau sibuk suka lupa makan. Pesannya sambil mencium keningku dengan lembut. Aroma parfum kesukaannya, mereka yang beraroma kayu cendana, menyengat hidungku, familiar dan menenangkan. Aku tersenyum. Iya, Mas. Kamu juga jaga rumah baik-baik. Jangan lupa bersihkan akuariumnya. Ikan koi itu mahal. Kamu tahu. Kalau sampai mati karena kamu malas ganti air, aku serius akan marah. Pasti, jawabnya singkat sambil tersenyum lebar. Namun ada yang aneh. Sesuatu di sudut mataku menangkap gerak-gerik yang tidak biasa. Saat aku membuka pintu lemari di kamar untuk mengambil jaket tebal karena Surabaya dikenal panas tapi ruang rapat ber-AC dingin, sekilas kulihat Mas Rian membuka ponselnya dan tersenyum kecil membaca sesuatu. Bukan senyum biasa, bukan senyum yang dia berikan saat membaca meme lucu atau melihat skor bola. Ini adalah senyum yang dulu sering aku lihat saat kami masih pacaran. Senyum yang membuat bibirnya sedikit menyungging di satu sisi, matanya menyipit, dan ada kilauan nakal di sana. Senyum yang dulu hanya aku yang berhak mendapatkannya. Jantungku berdetak tidak beraturan. Kenapa dia tersenyum seperti itu di pagi buta? Kepada siapa? Tapi aku segera mengabaikannya. Mungkin hanya pikiranku yang terlalu sensitif karena kurang tidur. Aku memang tidak tidur nyenyak semalam karena memikirkan presentasi di hadapan klien Jepang yang terkenal perfeksionis. Mas, ponselmu bunyi terus semalam, kataku sambil merapikan jaket ke dalam koper. Oh. Itu grup kerja. Ada proyek baru? Jawabnya tanpa menatapku. Terlalu cepat. Terlalu mulus. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Itu adalah kesalahanku yang pertama. Terlalu percaya. Sekitar pukul 7:30, travel yang aku pesan sudah tiba di depan rumah. Mas Rian membantu menurunkan koper merah kesayanganku ke bagasi. Dia bahkan membawakan aku sekotak nasi kuning untuk sarapan di perjalanan. Manis, pikirku saat itu. Tapi sekarang, saat aku menuliskan semua ini, aku menyadari bahwa kebaikannya di pagi itu adalah bentuk pembebasan. Dia bersikap manis karena dia tahu aku akan pergi. Dia bersikap manis karena dia sudah merencanakan sesuatu di belakangku. Jangan lupa kabari aku setiap malam, katanya sambil memegang kedua tanganku. Iya, Mas. Dari balik kaca travel, aku melambaikan tangan pada Mas Rian yang berdiri di teras rumah dengan kaos oblong biru tua dan celana pendek abu-abu. Rambutnya yang baru dipotong minggu lalu tampak rapi. Dia tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran seseorang yang ditinggal istrinya pergi 5 hari. Biasanya dia cemberut dan merengek minta aku segera pulang. Tapi pagi itu, dia tampak seperti anak kecil yang baru diberi izin bermain seharian penuh. Travel melaju meninggalkan perumahan. Aku masih menatap ke belakang sampai sosoknya menghilang di tikungan. Aku menghela napas. Perasaanku campur aduk. Aku akan merindukannya, itu pasti. Tapi ada benang merah tipis yang menarik-narik ususku, semacam firasat buruk yang tidak bisa aku beri nama. Sepanjang perjalanan menuju Surabaya yang memakan waktu 8 jam dengan mobil travel, pikiranku terusik. Kenapa dia tampak begitu bahagia melihatku pergi? Kenapa dia tidak merengek minta ikut seperti biasanya? Kenapa dia tidak menanyakan detail hotel tempatku menginap? Padahal dulu dia selalu ingin tahu semuanya. Nomor kamar, nomor lantai, bahkan jam berapa aku sarapan. Tiba-tiba dia menjadi sangat cuek. Aku membuka ponsel dan tanpa sadar membuka profil media sosialnya. Tidak ada yang aneh.
Feed-nya bersih. Tapi aku melihat satu unggahan lama, foto kami berdua saat ulang tahun pernikahan kedua, dengan latar belakang pelabuhan. Dia menuliskan Takarir. Terima kasih sudah menjadi istri terbaik. Put. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku membaca Takarir itu berulang kali. Sekarang terasa ironis. Sopir travel, seorang pria parubaya yang ramah, mencoba mengajakku mengobrol. Mbake lagi dinas ya? Jauh juga ke Surabaya. Iya, Pak. Dinas biasa. Suami di rumah ditinggal lama-lama? Jangan sampai ada yang aneh-aneh, Mbak. Zaman sekarang banyak godaan. Dia tertawa kecil. Aku ikut tertawa, tapi getir. Suami saya orang baik, Pak. Tidak mungkin. Oh, betapa naifnya aku saat itu. Aku menggigit bibir dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Aku terlalu lelah. Aku menutup mata dan mencoba tidur di sepanjang perjalanan, membayangkan pulang ke rumah 5 hari lagi dan menemukan semuanya baik-baik saja. Mas Rian akan menyambutku dengan pelukan, mencium keningku, dan berkata bahwa dia merindukanku. Aku tidak tahu bahwa saat aku tertidur di dalam travel itu, di rumah yang kami tinggali bersama, Mas Rian sedang sibuk membersihkan rumah dengan semangat yang tidak biasa. Dia mengganti sprei, mengepel lantai, bahkan membeli lilin aromaterapi. Bukan untukku. Bukan untuk menyambutku pulang. Semua itu untuk perempuan lain. Hari pertama di Surabaya terasa sangat panjang. Aku tiba sekitar pukul 5 sore, langsung menuju hotel yang sudah dipesan perusahaan. Hotel bintang 4 di pusat kota, kamarnya cukup nyaman dengan pemandangan jalanan Surabaya yang macet. Aku mandi, berganti pakaian, lalu keluar untuk makan malam sendiri di restoran dekat hotel. Aku memesan rawon, makanan khas Surabaya yang sebenarnya enak, tapi rasanya hambar di lidahku. Entah karena masakannya yang kurang garam atau karena hatiku yang sedang tidak karuan. Malam harinya, aku mencoba menghubungi Mas Rian melalui panggilan video. Tidak diangkat. Kucoba lagi 5 menit kemudian. Masih tidak ada jawaban. Pesan WhatsAppku hanya centang 1. Biasanya dia cepat membalas, paling lama 5 menit. Tapi sudah 1 jam, belum dibaca. Mungkin dia sedang main game, pikirku. Atau mungkin dia sedang di kamar mandi. Atau mungkin baterai ponselnya habis. Aku terus mencari-cari alasan untuk menenangkan hatiku sendiri. Aku memutuskan untuk menelepon tetanggaku, Bu RT yang baik hati. Kami cukup dekat karena beliau sering mengadakan pengajian di lingkungan dan aku rajin ikut. Selamat malam, Bu RT. Maaf mengganggu. Ini Putri. Oh, Putri. Ada apa? Nak, bukannya kamu dinas ke Surabaya? Iya, Bu. Saya cuma mau tanya, apakah Mas Rian ada di rumah? Saya coba hubungi tidak diangkat. Sebentar ya, Nak. Ibu lihat dari jendela. Aku mendengar suara sandal jepit menapaki lantai, lalu jeda beberapa detik. Wah, rumahmu gelap, Putri. Lampu mati semua. Tapi mobilnya masih terparkir. Mungkin Mas Rian sudah tidur? Tadi sore sekitar jam 4, Ibu lihat dia beli makan siang di warung depan kompleks. Beli bungkus 2. Ibu kira kamu sudah pulang rupanya. Mata aku membelalak. Bungkus 2? Untuk siapa? 2 bungkus, Bu. Iya, nasi padang. 2 bungkus. Dan dia beli es teh manis 2 gelas juga. Ibu kira kamu sudah pulang lebih awal. Jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Rumah gelap jam 8 malam padahal Mas Rian adalah tipe orang yang begadang main game sampai tengah malam? Tidak masuk akal. Lalu siapa yang makan nasi padang bersamanya? Baik, Bu. Terima kasih informasinya. Jangan bilang Mas Rian kalau saya telepon Ibu. Ya. Iya, Nah. Kamu hati-hati di sana. Aku meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Bungkus 2. Nasi padang 2 bungkus. Es teh manis 2 gelas. Logika sederhana mengatakan bahwa Mas Rian tidak sedang makan sendirian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik membuka ponsel, mengecek apakah pesanku sudah dibaca. Sampai pukul 11 malam, masih centang 1. Aku meneleponnya lagi, 3 kali berturut-turut. Tidak diangkat. Aku mencoba menelepon rumah menggunakan WhatsApp. Bunyi dering panjang tak berujung. Aku membuka galeri foto di ponselku. Foto-foto kami berdua dari masa pacaran hingga pernikahan. Wajahnya yang dulu membuatku jatuh cinta. Matanya yang jujur.
Senyumnya yang tulus. Di mana semua itu sekarang? Apakah dia sedang bersamanya? Apakah dia berbaring di ranjang yang sama dengan ranjang yang kami beli dari hasil tabungan bersama? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bulan lalu, aku secara tidak sengaja melihat pemberitahuan ponsel Mas Rian yang muncul di layar saat dia sedang mandi. Ada pesan dari kontak bernama Dini, dengan emotikon hati. Aku sempat bertanya sepulangnya dia dari kantor. Mas, Dini itu siapa? Dia menjawab dengan santai. Oh, staf administrasi baru. Anak magang. Sering tanya ini itu, makanya chat agak banyak. Aku menerima jawabannya saat itu. Tapi sekarang, semuanya terasa janggal. Malam itu juga, aku memutuskan untuk mengecek CCTV yang kami pasang di ruang tamu setelah kejadian kemalingan bulan lalu. Aku memang tidak pernah memeriksanya karena aku percaya pada Mas Rian. Percaya bahwa dia adalah suami yang baik. Percaya bahwa pernikahan kami kuat. Percaya bahwa dia tidak akan mengkhianatiku. Tapi malam ini, di kamar hotel yang sunyi, tanganku bergerak sendiri membuka aplikasi CCTV yang terhubung dengan ponselku. Butuh waktu beberapa detik untuk masuk. Aku merasa mual. Jari-jariku dingin saat mengetuk layar untuk memilih tanggal hari ini. Lalu rekaman dimulai. Aku mempercepat pemutaran ke sore hari. Pukul 14 siang, Mas Rian tampak mondar-mandir di ruang tamu. Dia memakai kemeja batik yang aku belikan saat lebaran tahun lalu. Rambutnya ditata rapi. Dia sesekali melihat jam dinding dan tersenyum sendiri. Aku menyaksikan dari layar ponselku, dan dadaku sesak. Pukul 15.30, dia keluar rumah dengan mobil. Terlihat dia buru-buru, hampir menabrak pot bunga di teras. Pukul 16.45, dia kembali. Tapi tidak sendirian. Seorang perempuan berambut panjang sebahu, berbaju merah menyala, ikut turun dari mobil. Wajahnya tidak terlalu jelas karena resolusi CCTV yang standar, tapi posturnya ramping, jalannya genit. Dia tertawa. Mas Rian menggandeng tangannya, menggandengnya erat-erat seperti dulu dia menggandeng tanganku. Perempuan itu masuk ke rumahku. Ke rumah kami. Aku mempercepat pemutaran lagi. Pukul 18, mereka belum keluar dari kamar. Aku lihat dari CCTV lorong, sesekali perempuan itu keluar ke dapur mengambil minuman, dan Mas Rian mengikutinya dari belakang, memeluk pinggangnya. Dia tertawa. Perempuan itu memukul lengannya dengan manja. Pukul 19, lampu ruang tamu dimatikan. Pukul 19.30, lampu kamar utama menyala. Lalu sekitar pukul 20, lampu kamar utama mati. Dan tidak ada aktivitas lagi setelahnya. Aku tidak perlu jadi detektif untuk memahami apa yang terjadi. Aku seorang istri. Aku tahu persis apa artinya lampu kamar utama menyala lalu mati pada jam segitu dengan seorang perempuan di dalam rumah. Aku duduk di tepi tempat tidur hotel, memeluk lututku, dan akhirnya air mataku jatuh. Bukan isak tangis histeris, tapi tangis diam yang membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Tangis orang yang terlalu sakit untuk berteriak. Tangis orang yang terlalu hancur untuk marah. Lalu setelah sekitar 10 menit, air mataku berhenti. Yang tersisa hanyalah kemarahan dingin yang merambat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemarahan yang membuat pikiranku justru jernih seperti kaca. Aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Malam itu juga, aku memesan tiket kereta eksekutif pukul 23 dari Surabaya menuju kotaku. Aku tidak akan menunggu sampai besok. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk membersihkan bukti atau menyusun alibi. Aku bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu kamar hotel, dan mulai mengepak kopermu dengan gerakan cepat dan terukur. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi gemetar. Yang ada di dalam dadaku sekarang adalah api yang dingin. Api yang tidak membakar, tapi membekukan. Mas Rian, kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi. Dan Dini, selamat datang di kehidupan barumu. Aku tersenyum getir di depan cermin hotel, lalu melangkah keluar kamar membawa koper merahku menuju stasiun kereta. Malam masih panjang, dan balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku enggan keluar meskipun dadaku terasa seperti dihimpit ribuan batu bata. Yang ada hanyalah kemarahan dingin yang merambat dari ujung rambut hingga ujung kaki, melewati setiap urat nadi, setiap sendi, setiap pori-pori kulitku. Kemarahan yang membuat pikiranku justru jernih, lebih jernih dari apapun dalam 3 tahun terakhir hidupku. Pukul 22, aku sudah duduk di lobi hotel sambil memesan tiket kereta eksekutif malam.
Jari-jariku mengetuk layar ponsel dengan tenang, padahal di dalam dadaku ada badai yang siap merobek apapun yang menghalanginya. Kereta pukul 23. Perjalanan 8 jam. Aku akan tiba di stasiun kotaku sekitar pukul 7 pagi. Terlambat. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku mencari alternatif. Kereta eksekutif pukul 23 adalah yang terakhir malam ini. Tidak ada pesawat dari Surabaya ke kotaku karena bandara di kotaku kecil. Travel malam? Ada. Tapi perjalanan akan lebih lama karena banyak berhenti. Aku hampir putus asa. Lalu aku ingat ada kereta ekonomi malam pukul 00.30 yang perjalanannya lebih cepat karena rutenya lebih pendek. Hanya 5 jam. Tapi itu ekonomi. Kereta ekonomi malam terkenal dengan penumpangnya yang padat, kursi keras, dan udara pengap. Tapi untuk apa aku peduli kenyamanan? Yang aku butuhkan adalah kecepatan. Aku memesan tiket kereta ekonomi eksekutif untuk pulang ke rumah yang dikhianati? Tidak pantas. Aku pantas naik kereta kumuh, karena hidupku sedang kumuh oleh pengkhianatan. Pukul 23.30, aku sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng. Suasana stasiun malam hari cukup sepi, hanya beberapa penumpang kereta malam yang duduk di kursi panjang sambil memeluk tas mereka. Aku duduk di pojok, memegang erat kopermu yang merah. Koper yang pagi tadi dengan senyum aku serahkan ke Mas Rian untuk dimasukkan ke bagasi travel. Sekarang koper itu aku genggam seperti satu-satunya teman yang tidak akan mengkhianatiku. Di dalam kereta, aku mendapat kursi nomor 18D, dekat jendela. Kereta mulai bergerak meninggalkan Surabaya sekitar pukul 00.45, sedikit terlambat dari jadwal. Aku duduk di kursi keras berwarna biru tua yang sudah agak lusuh. Di sebelahku duduk seorang ibu-ibu dengan 2 anak kecil yang sudah tertidur lelap di pangkuannya. Di depan, seorang bapak-bapak setengah baya mendengkur keras. Aroma keringat, mie instan, dan kopi saset bercampur menjadi satu. Udara pengap dan dingin karena AC yang terlalu kuat. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Sepanjang perjalanan, aku merencanakan sesuatu. Bukan rencana pertengkaran atau tangisan histeris. Itu tidak akan menyembuhkan lukaku. Tidak akan mengembalikan harga diriku yang diinjak-injak. Yang aku butuhkan adalah keadilan. Bukan keadilan yang diajukan ke pengadilan, karena perselingkuhan tidak cukup berat untuk dipenjara. Aku butuh keadilan yang lebih dalam. Keadilan yang membuatnya merasakan apa yang aku rasa. Keadilan yang membuatnya terbangun di tengah malam dan menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Aku ingat bahwa Pak Kiai yang menikahkan kami dulu, Pak Kiai Salim, masih tinggal tidak jauh dari rumahku, hanya sekitar 2 kilometer ke arah utara. Beliau adalah penghulu yang sudah sepuh, usianya mungkin sudah mendekati 70, tapi masih aktif menikahkan pasangan di wilayah kecamatan. Beliau dikenal adil dan tegas, tidak mudah terpengaruh siapapun. Aku juga ingat bahwa Dini, nama yang sempat kulihat di pemberitahuan ponsel Mas Rian saat dia ceroboh membiarkan layar ponselnya menyala minggu lalu, adalah temannya dari kantor. Dini, staf administrasi yang baru masuk 6 bulan lalu. Kata temanku yang juga bekerja di bank yang sama, Dini dikenal sebagai perempuan genit yang suka dekat dengan pria berpangkat. Dan Mas Rian, dengan jabatannya sebagai kepala bagian, adalah target yang sempurna. Pukul 3.30 dini hari, kereta tiba di stasiun kota. Stasiun ini hampir kosong. Hanya beberapa tukang ojek yang masih nongkrong di parkiran, dan beberapa pedagang kaki lima yang baru mulai merapikan dagangan untuk buka subuh nanti. Aku turun dari kereta dengan kaki yang sedikit semutan karena duduk terlalu lama. Aku menarik koper merahku menyusuri peron yang sepi. Langkahku terdengar nyaring di antara kesunyian. Aku memesan taksi online. Butuh 15 menit untuk mendapatkan driver yang mau menjemput di jam segitu. Seorang driver bernama Pak Eko datang dengan mobil Avanza putih. Dia melongo melihatku berdiri sendirian di pinggir jalan jam 3 pagi dengan koper. "Mbak, baru pulang dari mana? Kok jam segini?" tanyanya ramah. "Dari Surabaya, Pak. Dinas." "Wah, berat ya Mbak kerjaannya. Suami nggak jemput?" Aku tersenyum pahit. "Suami saya sedang sibuk, Pak. Sibuk menyenangkan orang lain." Pak Eko tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin dia mengerti bahwa ada cerita pahit di balik senyumku yang getir itu. Perjalanan ke rumah Pak Kiai memakan waktu 20 menit karena jalanan kosong dan lampu merah tidak terlalu lama. Rumah Pak Kiai berada di gang kecil yang gelap, hanya diterangi satu lampu jalan yang kedap-kedip. Aku membayar Pak Eko dengan uang tunai, memberi tip lebih karena dia sudah mau menjemput di jam yang tidak masuk akal. Aku berdiri di depan pagar hijau rumah Pak Kiai.
Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu jati tua dengan atap seng. Ada tanaman rambutan di halaman depan. Seekor kucing kampung tidur di atas pagar, matanya menyipit melihatku. Aku menarik napas panjang, lalu menekan bel pintu yang berbunyi nyaring di kesunyian subuh. 2 menit berlalu. Tidak ada jawaban. Aku menekan bel lagi. Akhirnya, terdengar suara sandal jepit menapaki lantai kayu dari dalam. Pintu terbuka sedikit, dan seorang pria tua dengan kemeja kusut dan sarung coklat tua mengintip. Wajahnya masih mengantuk, matanya merah, rambut putihnya acak-acakan. "Assalamualaikum," sapaiku pelan. "Waalaikum, Putri, ada apa, Nak?" Pak Kiai Salim mengucek matanya, berusaha mengenaliku dalam remang-remang lampu teras yang hanya 5 watt. "Maaf, Pak Kiai, mengganggu malam-malam begini. Saya tahu ini tidak sopan, tapi saya tidak punya pilihan lain." Pak Kiai membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, Nak. Kamu sendirian? Jam segini?" Aku masuk ke ruang tamu yang sederhana dengan karpet tipis dan beberapa bantal di lantai. Aku duduk bersila, meletakkan tasku di sampingku. Pak Kiai duduk di depanku sambil menguap. "Ada apa, Putri? Kabar apa yang begitu mendesak sampai kamu datang jam 3 pagi?" Aku menatap mata Pak Kiai, mata yang sudah berpengalaman melihat ribuan pasangan menikah dan bercerai. Mata yang tidak mudah terkejut. "Pak Kiai, saya minta tolong. Saya ingin Bapak menikahkan suami saya dengan perempuan lain. Malam ini juga." Pak Kiai terdiam. Beliau menatapku lama, seperti membaca apakah aku sedang serius atau hanya terbawa emosi. "Kamu yakin, Putri? Ini keputusan besar. Sepengetahuanku, kamu dan Rian selama ini baik-baik saja." Saat itu juga, air mataku yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh. Tapi aku segera menghapusnya. Aku tidak datang ke sini untuk menangis. Aku datang ke sini untuk bertindak. Aku mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar sesaat, tapi kemudian aku menguatkannya. Aku membuka aplikasi CCTV dan memutar ulang rekaman dari sore tadi. Aku menyerahkan ponselku ke Pak Kiai. "Ini, Pak Kiai, saya tidak akan menuduh tanpa bukti." Pak Kiai mengambil ponselku dan menonton rekaman itu dengan saksama. Aku melihat perubahan ekspresi di wajahnya, dari mengantuk menjadi terjaga, dari biasa menjadi serius, lalu dari serius menjadi sedih. Dia melihat Mas Rian mondar-mandir, melihat Dini masuk ke rumahku, melihat lampu kamar menyala lalu mati. Beliau menghela napas panjang. "Astagfirullah," gumamnya pelan. "Dia tega melakukan itu di rumah kalian sendiri. Di tempat tidur kalian sendiri." "Saya tahu, Pak Kiai. Saya tahu." Pak Kiai mengembalikan ponselku. "Kamu yakin ingin menikahkan mereka? Bukan bercerai?" "Saya tidak akan menceraikannya, Pak Kiai. Saya akan membuatnya tetap menikah denganku dan juga dengannya. Tapi saya tidak akan lagi memberinya nafkah. Saya tidak akan lagi melayaninya. Saya akan membuatnya menanggung 2 istri tanpa kemampuan untuk menafkahi. Itu lebih berat daripada perceraian, Pak Kiai. Perceraian adalah kebebasan. Tapi memiliki 2 istri tanpa uang, itu adalah neraka." Pak Kiai menatapku dengan mata yang dalam. Aku tidak tahu apakah beliau melihatku sebagai perempuan yang kejam atau perempuan yang kuat. Mungkin keduanya. Tapi saya tidak bisa menikahkan mereka tanpa kehadiran mempelai pria dan wanita, serta 2 saksi laki-laki, kata Pak Kiai. "Semua sudah saya siapkan, Pak Kiai. Mempelai pria ada di rumah saya sekarang, bersama mempelai wanita. 2 saksi akan saya jemput. Saya punya tetangga yang bisa diandalkan." Pak Kiai berpikir sejenak. "Kamu memang sudah merencanakan semuanya dengan matang?" "Ya, Putri. Saya tidak merencanakan suami saya selingkuh, Pak Kiai. Tapi setelah dia melakukannya, saya harus merencanakan kelangsungan hidup saya." Beliau mengangguk. "Baik, saya ikut. Tapi ingat, Putri, pernikahan adalah ibadah. Jangan sampai niatmu tercampur nafsu balas dendam yang buta." "Saya tidak buta, Pak Kiai. Saya justru melihat semuanya dengan sangat jelas sekarang." Aku pamit sebentar untuk menjemput Pak RT dan Pak RW. Aku tahu mereka berdua adalah pria yang bisa diandalkan, tegas, tidak suka basa-basi, dan tidak suka ketidakadilan. Aku berjalan kaki ke rumah Pak RT yang hanya 3 rumah dari rumah Pak Kiai. Jam menunjukkan pukul 3.45. Aku mengetuk pintu rumah Pak RT pelan-pelan.
Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras. Setelah beberapa saat, lampu di dalam menyala. Astaga, Putri, jam segini. Pak RT membuka pintu dengan kaos oblong yang terbalik. Wajahnya bingung setengah mati. Maaf, Pak RT. Saya minta tolong. Ada keadaan darurat. Sambil berjalan menuju rumah Pak RW yang tidak jauh, aku menjelaskan semuanya dengan singkat. Pak RT mendengarkan dengan rahang mengeras. Aku tunjukkan rekaman CCTV. Wajahnya berubah merah menahan marah. Anak itu, dia berani, geramnya. Saya tidak punya waktu untuk marah, Pak RT. Saya butuh Bapak dan Pak RW menjadi saksi pernikahan Mas Rian dengan perempuan itu. Malam ini juga. Pak RW, setelah mendengar ceritaku, hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dulu saya yang jadi saksi pernikahan kalian. Sekarang saya jadi saksi pernikahannya dengan perempuan lain. Ini sakit, Putri. Kamu yakin? Saya yakin, Pak RW. Lebih sakit jika saya diam dan membiarkan mereka bahagia di atas penderitaan saya. Pukul 4.15, kami berlima, aku, Pak Kiai, Pak RT, Pak RW, dan asisten Pak Kiai yang ternyata ikut karena kebetulan sedang menginap di rumah Pak Kiai untuk urusan administrasi, berjalan menuju rumahku. Langit masih gelap, tapi sudah ada semburat ungu di ufuk timur. Subuh hampir tiba. Pak RT membawa kunci cadangan yang memang aku titipkan untuk keadaan darurat. Ban bocor, kebakaran, atau hal-hal tak terduga lainnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa keadaan darurat, yang pertama kali menggunakan kunci itu adalah untuk menangkap basah suamiku sendiri. Kami masuk tanpa suara. Pak Kiai memimpin dengan langkah pelan. Aku di belakangnya, diikuti Pak RT dan Pak RW. Lampu rumah masih mati total. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku menunjuk ke kamar utama. Pak RT mengangguk. Mas Rian, bangun. Teriak Pak RT sekeras-kerasnya sambil mengetuk pintu kamar dengan kepalan tangannya. Terdengar suara ribut di dalam. Suara tubuh terkejut bangun dari tidur. Suara bisik panik. Suara kaki menginjak lantai dengan cepat. Kulihat bayangan dua orang bergegas memakai pakaian di balik gorden kamar yang tidak terlalu rapat. Buka pintunya sekarang juga. Perintah Pak RW dengan suara yang tidak kalah keras. Pintu terbata-bata terbuka. Mas Rian berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, pucat seperti kain kafan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur atau karena kaget. Dia hanya memakai celana pendek abu-abu yang aku belikan di mall bulan lalu. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi dahinya. Putri, kamu bukannya di Surabaya? Suaranya serak, putus-putus, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Pulang lebih awal, Mas. Maaf mengganggu malam manismu. Aku tersenyum. Senyum yang paling pahit dalam hidupku. Dari balik tubuh Mas Rian, kulihat Dini. Perempuan dengan rambut panjang sebahu itu kini rambutnya kusut masai, wajahnya pucat ketakutan. Dia hanya memakai kaos oblong biru tua milik Mas Rian yang kebesaran untuk tubuhnya. Kaos itu aku kenal. Aku yang membelikan untuk Mas Rian saat ulang tahun pernikahan pertama. Sekarang kaos itu dipakai oleh perempuan yang tidur dengan suamiku di ranjangku. Ironi yang sempurna. Dini berusaha menarik ujung kaosnya ke bawah untuk menutupi pahanya yang putih. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya gemetar. Dia tidak berani menatapku. Ini. Pak Kiai melangkah maju. Suaranya tenang, berwibawa. Saya penghulu Salim, yang menikahkan kamu dengan putri 3 tahun lalu. Malam ini saya datang untuk menikahkan kamu dengan perempuan di belakangmu. Mas Rian membelalak. Apa? Selamat ya, Mas Rian. Kamu dapat istri baru. Aku masih tersenyum. Tidak bisa seperti ini. Mas Rian berusaha menutup pintu, tapi Pak RW sudah lebih dulu menyelipkan kakinya di sela pintu. Kamu pikir kamu bisa kabur, Rian? Desis Pak RW. Kami lihat semuanya di CCTV. Kami tahu apa yang kamu lakukan di kamar ini semalaman. Sekarang kamu mau tidak mau harus bertanggung jawab pada perempuan itu. Dini mulai menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang mulus. Tangannya terus menarik-narik ujung kaos. Aku melihatnya dan, anehnya, aku tidak merasa kasihan. Dia tahu Mas Rian sudah beristri. Dia tahu dia berselingkuh dengan suami orang. Dia tetap melakukannya. Sekarang biar dia rasakan konsekuensinya. Tapi aku belum siap.
protes Mas Rian. Mas Rian, kataku pelan, kamu sudah siap sejak 6 bulan lalu saat kamu mulai mendekati Dini. Kamu sudah siap sejak minggu lalu saat kamu membeli kondom di apotek dekat kantor. Kamu sudah siap tadi malam saat kamu membawanya ke rumahku. Jadi jangan bilang kamu belum siap. Mas Rian terdiam. Wajahnya berubah abu-abu seperti mayat. Proses ijab kabul berlangsung singkat. Mas Rian mengucap ijab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Wajahnya kosong. Matanya sayu. Dia seperti robot yang dipaksa menjalankan perintah. Dini hanya bisa menangis, tapi anehnya dia menjawab, "Saya terima," saat ditanya kesediaannya dinikahi Mas Rian. Mungkin karena dia benar-benar mencintai Mas Rian. Atau mungkin karena dia takut pada situasi ini. Atau mungkin karena dia pikir setelah resmi menjadi istri, dia akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Dia tidak tahu bahwa hidupnya justru akan menjadi lebih buruk. Setelah selesai, aku bertepuk tangan perlahan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suara tepuk tanganku bergema di ruang tamu yang sunyi. Selamat, Mas Rian. Selamat, Dini. Kalian resmi suami istri. Semoga kalian bahagia. Mas Rian menatapku dengan mata penuh kebencian. Tapi di balik kebencian itu, aku melihat ketakutan. Dia tahu ada yang lebih besar akan terjadi setelah ini. Dia hanya belum tahu seberapa besar. Tapi pernikahan ini tidak akan mengubah apapun. Tanyanya ragu. Aku tersenyum lagi. Oh, justru akan mengubah segalanya, Mas Rian. Segalanya. Aku berbalik dan berjalan ke ruang tamu, meninggalkan Mas Rian dan Dini yang baru saja sah menjadi suami istri di hadapan Allah dan manusia. Ini baru permulaan. Apa maksudmu semua ini, Putri? Mas Rian memekik. Suaranya pecah di ujung kalimat, seperti piring jatuh yang retak sebelum benar-benar hancur. Wajahnya yang sedetik lalu pucat kini memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang tidak bisa dia salurkan kemana-mana. Aku mengenal wajah itu. Itu adalah wajah orang yang terjebak dan tidak punya jalan keluar. Aku tetap berdiri di ruang tamu dengan tenang. Pak Kiai duduk di kursi tamu sambil membaca doa-doa pendek. Pak RT dan Pak RW berdiri di dekat pintu, bersiaga seperti 2 penjaga yang tidak akan membiarkan siapapun kabur. Asisten Pak Kiai, seorang pemuda berkumis tipis bernama Juna, sibuk mencatat sesuatu di buku kecil, mungkin data pernikahan untuk dilaporkan ke KUA nanti. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum puas. Ini adalah senyum yang aku latih di depan cermin hotel Surabaya semalam. Senyum yang mengatakan, aku tahu segalanya, dan aku sudah selangkah lebih maju darimu. Kamu pasti sudah punya rencana menikahi Dini kan, Mas? Suaraku datar, tidak naik turun, seperti seorang pembaca berita yang membacakan laporan kriminal. Atau kamu pikir aku tidak tahu? Aku lihat pesan-pesan kalian di WhatsApp. Aku dengar rekaman percakapan di mobil yang kamu lupa hapus. Mata Mas Rian membelalak. Rekaman? Apa? Aku pasang perekam suara di mobil kamu, Mas. 3 bulan lalu. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena firasatku tidak pernah salah. Itu bohong. Aku tidak memasang perekam suara. Tapi Mas Rian tidak perlu tahu itu. Biarkan dia berpikir bahwa aku selalu selangkah di depannya. Biarkan dia merasa bahwa pengkhianatannya sudah aku ketahui sejak awal. Itu akan menghancurkannya lebih dalam daripada bukti nyata apapun. Dini, yang masih berdiri di ambang pintu kamar dengan kaos kebesaran milik Mas Rian, mulai terisak lebih keras. Tangannya meremas ujung kaos itu hingga kuku-kukunya yang panjang menekan telapak tangannya sendiri. Wajahnya yang cantik kini sembab. Maskernya yang semalam masih sempurna kini luntur di bawah mata. Mas Rian, ini kenapa? Bisik Dini dengan suara terputus-putus. Kamu bilang istrimu tidak akan tahu. Kamu bilang kamu akan menceraikannya dengan baik-baik. Ruangan menjadi sunyi. Kata-kata Dini itu seperti bom yang meledak di tengah ruang tamu. Pak RT dan Pak RW saling pandang. Pak Kiai menghela napas panjang. Asistennya berhenti menulis. Mas Rian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dini, diam. Jangan bicara sembarangan. Tidak usah marah-marah padanya, Mas. Potongku lembut. Dia hanya jujur. Itu lebih dari yang bisa kamu lakukan selama 3 tahun terakhir. Aku melangkah mendekati Dini. Dia mundur selangkah. Ketakutan. Mungkin dia mengira aku akan menamparnya atau menarik rambutnya. Aku tidak melakukan itu.
Aku justru mengulurkan tangan dan merapikan rambutnya yang kusut dengan gerakan lembut. Dia menatapku dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Kamu cantik, Dini, kataku. Aku mengerti kenapa Mas Rian tertarik padamu. Tapi kamu tahu, kan, bahwa dia sudah beristri. Dini hanya bisa mengangguk pelan sambil terus menangis. Kamu tahu, kan, bahwa apa yang kamu lakukan adalah dosa. Dia mengangguk lagi. Tapi kamu tetap melakukannya. Dia tidak menjawab. Air matanya terus mengalir. Aku melepaskan tangannya. Tidak masalah. Sekarang kamu sudah sah menjadi istrinya. Kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kamu bisa tidur di ranjang yang sama setiap malam. Kamu bisa masak untuknya. Kamu bisa memberinya anak. Dini terisak lebih keras. Mas Rian berusaha melangkah ke arahku. Putri, dengarkan. Tidak. Kamu dengarkan. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya malam itu, aku membiarkan semua kemarahan, semua sakit hati, semua kekecewaan mengalir melalui mataku. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya, dan dia mundur selangkah. Kamu sudah menghancurkan pernikahan kita, Mas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah membuatku merasa tidak berharga. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku. Mulai detik ini, hidupku akan berjalan tanpa kamu. Dan kamu akan menyesali setiap detik dari keputusan bodohmu. Pak Kiai, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari Mas Rian, apakah pernikahan sudah sah? Sudah, Putri. Saya sudah mencatatnya. Besok akan saya urus administrasinya di KUA. Terima kasih, Pak Kiai. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Bukan kamar utama, aku tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di kamar yang telah dinodai oleh mereka. Aku berjalan ke kamar kedua, yang selama ini kami gunakan sebagai ruang kerja. Ukurannya hanya 3 kali 3 meter. Hanya cukup untuk 1 meja, 1 kursi, dan 1 lemari kecil. Tapi itu cukup. Putri, kamu mau kemana? Teriak Mas Rian dari belakang. Aku mau tidur. Ini masih jam 4 pagi. Aku lelah bepergian. Tapi kita harus bicara. Besok. Atau lusa. Atau tidak sama sekali. Terserah kamu. Tapi malam ini, aku mau tidur. Aku menutup pintu kamar kedua dan menguncinya dari dalam. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding, dan akhirnya, setelah sekian jam menahan, aku menangis. Aku menangis sekeras-kerasnya, tapi aku menutup mulutku dengan bantal kecil di atas meja agar suaraku tidak keluar. Aku tidak mau mereka mendengar. Aku tidak mau Mas Rian tahu bahwa dia masih bisa membuatku menangis. Aku menangis untuk pernikahan yang hancur. Aku menangis untuk masa depan yang tidak akan pernah terjadi. Aku menangis untuk anak-anak yang tidak akan pernah kami miliki bersama. Tapi di sela-sela tangis itu, aku juga tersenyum. Karena besok, semuanya akan berubah. Dan Mas Rian belum tahu seberapa buruk perubahannya. Pagi itu, aku sengaja bangun lebih awal. Jam menunjukkan pukul 5.30, saat azan subuh baru saja usai. Aku tidak tidur nyenyak semalaman, punggungku sakit karena tidur di lantai kamar kerja yang keras, dan pikiranku terlalu sibuk merancang skenario untuk bisa benar-benar beristirahat. Tapi aku tidak peduli. Rasa lelah fisik tidak ada artinya dibandingkan dengan tekad yang membara di dadaku. Aku mandi dengan air dingin, sengaja tidak memanaskannya. Biar dingin. Biar tubuhku menggigil. Itu akan mengingatkanku bahwa aku masih hidup, masih bisa merasakan sesuatu, dan masih punya kendali atas hidupku. Aku memilih pakaian terbaikku, rok panjang hitam, blus sutra putih, dan blazer merah marun yang biasa aku kenakan saat presentasi di kantor. Aku merapikan rambutku, memakai lipstik merah favoritku. Aku ingin terlihat sempurna. Bukan untuk Mas Rian. Untuk diriku sendiri. Untuk menunjukkan bahwa aku tidak hancur. Bahwa aku masih berdiri tegak. Aku melangkah keluar kamar. Ruang tamu masih gelap. Aku menyalakan lampu dan berjalan ke dapur. Aku membuat kopi. Hanya 1 cangkir. Untukku. Bukan untuk Mas Rian. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menyiapkan sarapan untuknya. Tidak akan lagi mencuci pakaiannya. Tidak akan lagi mengingatkannya untuk minum obat mak. Aku duduk di ruang tamu, menyeruput kopiku, dan menunggu. Pukul 7, pintu kamar utama terbuka. Mas Rian keluar dengan pakaian kerja yang sedikit kusut.
Dia mungkin tidur dengan pakaian itu karena kelelahan dan kaget. Matanya sembab. Mungkin dia juga tidak tidur nyenyak. Di belakangnya, Dini muncul dengan pakaian yang sama, kaos kebesaran Mas Rian. Dia tampak malu dan ketakutan. Selamat pagi, Mas Rian. Selamat pagi, Mbak Dini. Sapaiku manis. Kopi. Aku tidak menawarkan. Aku hanya bertanya. Mas Rian mendekat, duduk di kursi di depanku. Putri, kita perlu bicara. Tentu, aku juga ingin bicara. Aku meletakkan cangkir kopiku. Aku membuka tasku dan mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah aku siapkan semalam di kereta. Disusun rapi, dibagi per klausul, bahkan diberi stiker warna-warni agar terlihat profesional. Ini surat pernyataan, kataku sambil menyerahkan selembar kertas padanya. Mulai hari ini, aku sebagai istri pertama tidak akan lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada suami. Kamu harus menafkahi Dini sepenuhnya, karena dia resmi istrimu. Secara hukum Islam, seorang suami wajib menafkahi semua istrinya secara adil. Aku sudah tidak mau menerima nafkah darimu, jadi kewajibanmu hanya kepada Dini. Mata Mas Rian membaca surat itu dengan cepat. Wajahnya berubah, dari pucat menjadi merah, lalu pucat lagi. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ai, Putri, penghasilanku tidak cukup untuk menghidupi dua istri. Itu bukan masalahku, Mas. Aku tetap tersenyum. Kamu yang memutuskan untuk berpoligami. Kamu yang harus bertanggung jawab. Tapi aku tidak minta dinikahkan. Kamu yang memaksa. Kamu yang berselingkuh di rumahku, di ranjangku, Mas. Kamu yang membawa perempuan lain ke tempat tidur yang aku beli dengan uangku. Kalau kamu tidak minta dinikahkan, kenapa kamu tidur dengannya? Suaraku masih tenang, tapi ada nada dingin yang membuat Mas Rian terdiam. Aku berdiri dan berjalan ke lemari arsip di sudut ruang tamu. Aku mengambil map merah, map yang berisi semua bukti yang aku kumpulkan dalam 3 bulan terakhir. Aku meletakkannya di atas meja di depan Mas Rian. Ini fotokopi bukti transfermu ke rekening Dini selama 6 bulan terakhir. Ini foto-foto kalian berdua di mall, di kafe, di hotel. Ini rekaman percakapan telepon kalian yang secara tidak sengaja terekam oleh aplikasi perekam otomatis di ponselku. Beberapa di antaranya adalah kebohongan, tapi Mas Rian tidak perlu tahu itu. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan semuanya dari aku? Mas Rian membuka map itu dengan tangan gemetar. Dia melihat setiap lembar, setiap foto. Wajahnya semakin pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. Oh ya, satu lagi. Aku berdiri. Rumah ini milikku. Aku yang membelinya dari hasil jerih payahku sebelum kita menikah. Namaku di sertifikat, bukan namamu. Jadi kamu dan Dini harus pindah. Apa? Mas Rian berdiri dengan kasar, hampir menjatuhkan kursinya. Kamu tidak bisa? Aku bisa. Ini rumahku. Kamu hanya numpang tinggal selama ini. Aku tidak pernah minta uang sewa, tapi sekarang aku minta kamu pergi. Tapi aku suamimu. Dan kamu juga suami Dini sekarang. Bawa dia tinggal di rumahmu sendiri. Kalau kamu tidak punya rumah, itu bukan urusanku. Dini yang dari tadi hanya diam di belakang, mulai menangis lagi. Mas Rian, aku takut. Diam, Dini, bentak Mas Rian. Dini langsung terdiam, tapi air matanya terus mengalir. Aku melihat ke jam dinding. Kamu punya waktu sampai jam 12 siang. Sekarang jam 7:30. Jadi kamu punya 4,5 jam untuk mengemas barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Kalau belum keluar, aku panggil polisi. Mas Rian mengepalkan tangannya. Aku melihat urat-urat di lehernya menegang. Untuk sesaat, aku takut dia akan memukulku. Tapi Pak RT dan Pak RW, yang sengaja aku minta untuk menginap di rumah Pak RT semalam, sedang duduk di teras rumah. Mereka sengaja aku undang untuk sarapan pagi ini. Mas Rian melihat mereka, lalu tangannya mengendur. Baik, katanya dengan suara tertahan. Baik, kami akan pergi. Keputusan yang bijak, Mas. Mas Rian masuk ke kamar utama dan mulai mengemas barang-barangnya dengan gerakan kasar. Aku mendengar suara lemari dibanting, suara koper diseret, suara bisik marah antara dia dan Dini. Aku tetap duduk di ruang tamu, minum kopiku, dan tersenyum kecil. Pada pukul 11.30, Mas Rian dan Dini sudah berdiri di teras dengan 3 koper besar dan beberapa kantong plastik.
Wajah Mas Rian merah menahan malu. Beberapa tetangga mulai berkerumun di depan rumah, berbisik-bisik. Aku keluar dan berdiri di samping Mas Rian. Ibu-ibu, bapak-bapak, kataku dengan suara cukup keras agar semua terdengar. Saya ingin memperkenalkan. Ini Mas Rian, suami saya. Dan ini Dini, istri keduanya yang baru saya nikahkan tadi malam. Mereka akan tinggal di tempat baru. Tolong doakan semoga rumah tangga mereka bahagia. Tetangga-tetangga terperangah. Suara bisik-bisik semakin keras. Mas Rian menunduk dalam-dalam. Aku tidak pernah melihatnya semalu ini. Dini hanya bisa menangis di belakangnya. Mobil sewaan yang Mas Rian panggil tiba. Mereka naik dengan terburu-buru, seperti orang yang melarikan diri dari TKP. Aku melambai-lambaikan tangan sampai mobil itu menghilang di tikungan. Aku masuk ke rumah, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya sejak malam tadi, aku menarik napas lega. Langkah pertama selesai. Sekarang langkah kedua. Aku mengambil ponselku dan menelepon HRD di bank tempat Mas Rian bekerja. Bukan HRD biasa. Aku menghubungi temanku, Maya, yang bekerja di bagian audit internal. Maya, ada yang bisa kamu bantu? Aku punya informasi menarik tentang salah satu pegawai bank kamu. Inisial Mr. Kamu tertarik? Di ujung telepon, Maya terdengar antusias. Ini baru awal. Mas Rian belum tahu bahwa masalah terbesarnya bahkan belum dimulai. 3 hari setelah Mas Rian dan Dini meninggalkan rumahku, aku menerima kabar dari Pak RT yang baik hati. Beliau memang sengaja aku minta untuk memantau pergerakan mereka, bukan karena aku masih peduli, aku sudah tidak peduli lagi pada Mas Rian, tapi karena aku ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Putri, anak-anak itu sekarang tinggal di kontrakan di pinggiran kota, dekat rel kereta, lapor Pak RT melalui telepon. Suaranya terdengar sedikit iba, tapi aku tahu beliau juga marah pada Mas Rian. Dekat Pasar Kumitir. Kamu tahu tempat itu? Aku tahu. Pasar Kumitir adalah pasar kumuh di ujung utara kota, tempat para pemulung, pedagang kaki lima, dan keluarga-keluarga miskin berdesakan di ganggang sempit yang becek. Kontrakan di sana biasanya hanya seharga 300 hingga 400 ribu per bulan. Dindingnya dari anyaman bambu, lantainya tanah, dan atapnya seng berkarat yang bocor saat hujan. Aku pernah lewat daerah itu setahun lalu saat ada acara amal dari kantor. Aku ingat bau tak sedap yang menyengat, campuran sampah, air comberan, dan asap kayu bakar. Kontrakan 1 kamar, Mas? Tanyaku. 1 kamar, Putri. Ukuran 3x4. Kamar mandinya di luar, pakai sumur dan bilik bambu. Listriknya juga ngelag, kadang mati nyala. Dini kelihatan kurus, Mbak. Soalnya baru 3 hari sudah kelihatan perubahan. Wajahnya kusam. Aku tidak merespons lebih jauh. Perasaan apa yang seharusnya aku rasakan? Iba? Tidak. Kasihan? Mungkin sedikit. Tapi setiap kali rasa iba itu muncul, aku langsung mengingat rekaman CCTV itu. Aku mengingat bayangan 2 tubuh di balik gorden kamarku. Aku mengingat senyum Mas Rian saat dia berpikir aku tidak akan pernah tahu. Dan rasa iba itu langsung menguap. Mobilnya? Pak RT. Sudah dijual, kata tetangga kontrakannya. Untuk bayar utang dan biaya pindah. Sekarang Mas Rian naik angkutan umum kalau kemana-mana. Tapi, dia jarang keluar sih. Mbak, kayaknya belum dapat kerja lagi. Aku tersenyum kecil. Itu karena aku sudah bergerak lebih cepat. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku tidak akan setengah-setengah. Ini bukan tentang balas dendam buta. Ini tentang membuat seseorang bertanggung jawab atas tindakannya. Mas Rian telah menggunakan uang nasabah untuk traktiran dan kencan dengan Dini selama berbulan-bulan. Aku punya bukti, cetakan rekening koran yang diam-diam aku foto minggu lalu sebelum aku berangkat ke Surabaya. Aku sengaja tidak menggunakannya segera. Aku menyimpannya untuk waktu yang tepat. Pagi ini, aku mengirimkan semua bukti itu ke Maya, temanku di bagian audit internal bank tempat Mas Rian bekerja. Aku tidak merasa bersalah. Sebagai pegawai bank, Mas Rian seharusnya menjadi teladan integritas. Dia memegang uang orang lain setiap hari. Jika dia berani mengkhianati istrinya sendiri, apa jaminan dia tidak mengkhianati nasabah? Maya, semua dokumen sudah aku kirim via email. Tolong tindak lanjuti. Aku tidak mau namaku disebut-sebut. Cukup laporkan sebagai whistleblower anonim. Oke.
Put. Aku proses hari ini juga. Biasanya proses investigasi internal butuh waktu 3-5 hari. Tapi dengan bukti sekuat ini, bisa lebih cepat. Terima kasih, Maya. 2 hari kemudian, kabar yang aku tunggu-tunggu datang. Mas Rian dipanggil oleh pihak internal bank. Investigasi berlangsung cepat karena bukti yang aku berikan sangat jelas. Ada transfer uang dari dana operasional ke rekening pribadinya, ada pemakaian kartu kredit perusahaan untuk membayar hotel dan restoran mewah, bahkan ada bukti foto selfie Mas Rian dan Dini di kamar hotel yang secara tidak sengaja terunggah ke cloud storage kantor. HRD Bank meneleponku, bukan sebagai istri, tapi sebagai nomor darurat yang tercantum di berkas Mas Rian. Ibu Putri, kami mohon maaf mengganggu. Kami ingin menginformasikan bahwa suami ibu, Bapak Rian, sedang dalam proses pemeriksaan internal terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dana perusahaan. Kami akan memanggil ibu sebagai saksi jika diperlukan. Baik, Bu. Saya siap membantu. 3 hari kemudian, Mas Rian dipecat. Bukan dengan hormat, tapi dengan PHK karena kesalahan berat. Tidak ada pesangon. Tidak ada uang jasa. Yang ada hanya surat hitam di arsip ketenagakerjaannya yang akan membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan di perbankan manapun di Indonesia. Aku membayangkan wajahnya saat menerima surat pemecatan itu. Mungkin dia marah. Mungkin dia menangis. Mungkin dia berteriak-teriak di kantor sampai satpam mengusirnya. Tapi aku tidak peduli lagi. 10 hari setelah pemecatan, Pak RT memberiku kabar terbaru. Mas Rian sekarang jadi kuli angkut di pasar. Mbak. Angkut karung beras, sayuran, barang-barang pasar. Dapatnya tidak seberapa, 50-80 ribu sehari kalau lagi ramai. Dini jualan gorengan keliling, pisang goreng, tahu isi, bakwan. Tapi dagangannya sepi. Lokasi kontrakan mereka terlalu dalam di gang, susah dijangkau pembeli. Aku membayangkan Dini, perempuan cantik yang dulu memakai baju merah menyala, yang rambutnya panjang dan harum, yang kukunya selalu dijel dengan warna-warni, kini berdiri di pinggir jalan yang becek, di depan wajan minyak panas, menggoreng pisang dengan tangan yang mungkin sudah melepuh terkena cipratan minyak. Aku hampir merasa kasihan. Hampir. Tapi kemudian aku ingat bahwa Dini tahu Mas Rian sudah beristri. Dia tahu. Dia tetap memilih untuk tidur dengan suami orang lain. Di ranjang yang aku beli. Di rumah yang aku cari dengan keringatku. Dini bukan korban. Dia adalah pelaku. Dan pelaku harus merasakan konsekuensinya. Mobilnya, Pak RT? Tanyaku lagi, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Sudah laku terjual? Mbak. Mobil Avanza putih itu laku 150 juta, kata tetangganya. Tapi uangnya habis buat bayar utang-utang Mas Rian selama ini. Ternyata dia punya utang pinjaman online juga. Mbak. 50-an juta. Aku menarik napas. Pinjaman online. Mas Rian benar-benar sudah jatuh ke lubang yang dalam. Tapi sekali lagi, ini bukan tanggung jawabku. Ini adalah pilihannya sendiri. Terima kasih kabarnya, Pak RT. Tolong terus pantau. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku perlu tahu bahwa keadilan benar-benar terjadi. Iya, Mbak. Ibu paham. Aku meletakkan telepon. Aku berjalan ke jendela ruang tamuku yang sekarang sunyi tanpa suara Mas Rian. Hanya ada suara akuarium di sudut ruangan. Ikan-ikan koi yang masih setia berenang tanpa mengkhianati siapapun. Aku memejamkan mata. Aku membayangkan Mas Rian yang dulu, yang membawakan sekotak nasi kuning di pagi hari, yang mencium keningku sebelum berangkat kerja, yang tertawa saat aku salah menyebut nama temannya. Laki-laki itu sudah mati. Yang ada sekarang hanya bayangannya, seorang pria yang memilih untuk menghancurkan segalanya demi perempuan asing yang baru dikenalnya 6 bulan. Aku membuka mata. Tidak ada air mata. Aku berjalan ke dapur, membuat kopi, dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Karena Mas Rian belum jatuh ke dasar. Dia masih bisa jatuh lebih dalam. Dan aku akan menyaksikannya. 3 bulan berlalu sejak Mas Rian dan Dini meninggalkan rumahku. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Hidupku berjalan dengan ritme baru yang anehnya lebih ringan. Aku tidak perlu memasak untuk 2 orang, tidak perlu mencuci pakaian laki-laki, tidak perlu menunggu seseorang pulang larut malam sambil cemas. Aku hanya perlu mengurus diriku sendiri, karierku, dan rumahku. Di kantor, promosi yang sudah lama aku nantikan akhirnya tiba. Aku resmi menjadi direktur pemasaran. Gajiku naik 2 kali lipat. Aku membeli mobil baru,
SUV hitam yang selama ini aku impikan. Aku merenovasi rumahku, mengecat ulang dinding kamar utama dengan warna krem yang menenangkan, membuang semua perabot yang mengingatkanku pada Mas Rian, dan menggantinya dengan yang baru. Kasur yang mereka tiduri bersama aku sumbangkan ke panti asuhan. Aku tidak mau benda itu tetap berada di rumahku 1 detik pun lebih lama. Tapi di sela-sela kesibukan itu, aku masih menyempatkan diri untuk memantau kehidupan Mas Rian. Bukan karena aku masih cinta, cintaku padanya mati malam itu juga, ketika lampu kamar utama padam untuk kedua kalinya. Aku memantaunya karena aku ingin memastikan bahwa keadilan tidak berhenti di tengah jalan. Pak RT menjadi mataku di lapangan. Setiap minggu, beliau meneleponku dengan kabar terbaru. Dan setiap minggu, kabar itu semakin buruk. Minggu pertama setelah dipecat, Mas Rian sempat berjualan gorengan juga, Mbak. Tapi dia tidak punya pengalaman berdagang. Dia beli minyak goreng, tepung, pisang, tapi dia gorengnya terlalu banyak sekaligus, jadi gosong. Pelanggan kabur. Dagangan cuma laku 5 biji sehari. Rugi terus. Akhirnya berhenti setelah 2 minggu. Minggu ketiga, dia jadi kuli angkut di pasar. Badannya memang tegap, tapi tidak terbiasa angkat barang berat. Hari pertama, punggungnya keseleo. Dia tetap memaksakan diri karena butuh uang. 3 hari kemudian, dia jatuh saat menuruni tangga pasar sambil menggendong 2 karung beras masing-masing 50 kilo. Kakinya terkilir parah. Dia tidak bisa kerja selama seminggu. Dokter pasar bilang mungkin ada retak tulang, tapi Mas Rian tidak punya uang untuk foto röntgen. Minggu kelima, dia jadi pemulung. Ya, Mbak, pemulung. Dia keliling kompleks perumahan dengan gerobak kardus bekas, mengambil botol plastik, kardus, besi tua. Kadang aku lihat dia lewat depan rumahmu, Mbak. Dia selalu menunduk, tidak berani menatap rumahmu. Mungkin malu. Aku tidak merespons. Aku hanya mendengarkan. Minggu ke-8, Dini kabur, Mbak. Kata tetangga kontrakannya, Dini pergi malam-malam. Hanya membawa 1 koper kecil dan perhiasan imitasi yang dulu Mas Rian belikan. Tidak pamit pada siapapun. Mas Rian baru sadar Dini pergi keesokan paginya. Dia mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu. 2 minggu kemudian, ada kabar bahwa Dini kembali ke kampungnya di Jawa Tengah. Dan sekarang dia sudah menikah dengan laki-laki desa, janda kaya raya katanya, punya sawah dan ternak. Dini hidup enak sekarang. Aku tersenyum pahit. Dini, yang dulu menangis histeris saat dinikahkan paksa, ternyata bisa dengan cepat move on dan menemukan pria lain. Mungkin dia memang tidak pernah benar-benar mencintai Mas Rian. Mungkin dia hanya tertarik pada status dan uang Mas Rian saat itu. Begitu uang habis, dia pergi. Seperti burung yang berpindah dahan saat buah di dahan sebelumnya habis. Dan Mas Rian? Dia ditinggalkan sendirian di kontrakan kumuh dengan utang sewa yang menumpuk. Utang sewa 3 bulan, Mbak. Kontrakan harganya 400.000 per bulan, jadi total 1.200.000. Mas Rian tidak punya uang untuk bayar. Akhirnya dia diusir paksa oleh pemilik kontrakan. Barang-barangnya yang tersisa, pakaian lusuh, tikar, kompor kecil, dilempar keluar. Sejak itu dia tidur di emperan toko dekat stasiun. Mbak. Hari ini, setelah 3 bulan, aku memutuskan untuk melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukan karena aku ingin menyiksanya. Bukan karena aku ingin menang di hadapannya. Tapi karena aku perlu melihat dengan mataku sendiri bahwa semuanya sudah benar-benar berakhir. Aku perlu melihat bahwa babak terakhir dari kisah ini telah tertutup, sehingga aku bisa benar-benar melanjutkan hidupku tanpa beban. Sore itu, setelah pulang kantor, aku sengaja memutar jalan melewati kawasan dekat stasiun. Aku memarkir mobil SUV hitamku di pinggir jalan, di tempat yang agak tersembunyi di balik pohon rindang. Aku menurunkan kaca sedikit, cukup untuk melihat keluar tanpa terlalu terlihat. Dan di sanalah aku melihatnya. Aku hampir tidak mengenali pria yang duduk di pinggir jalan itu. Pria itu, bekas Mas Rian, kini kurus kering. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung, kulitnya kusam dan kotor. Pakaiannya lusuh, kaos oblong abu-abu yang sudah bolong di beberapa tempat, celana pendek kotor yang warnanya tidak jelas lagi, dan sandal jepit putus di bagian kanan. Rambutnya panjang dan kusut, tidak pernah dicukur atau disisir berbulan-bulan. Janggutnya tebal dan tidak terawat. Dia duduk di atas tumpukan kardus bekas, dikelilingi beberapa karung plastik berisi botol bekas dan kardus yang sudah disobek-sobek.
Di sampingnya ada satu botol plastik bekas minuman energi yang mungkin dia temukan di tempat sampah. Dia memegang botol itu, sesekali mengesap air yang tersisa, meskipun aku yakin air itu sudah tidak layak minum. Matanya kosong. Tidak ada cahaya di sana. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. Hanya kekosongan. Seperti orang yang sudah menyerah pada hidupnya. Seperti orang yang sudah mati tapi masih bernapas. Aku duduk di dalam mobilku, menatapnya dari balik kaca film gelap. Dadaku sesak, bukan karena kasihan, tapi karena aku sedang menyaksikan kehancuran total seseorang yang dulu pernah aku cintai. Seseorang yang dulu aku rencanakan masa tua bersamanya. Seseorang yang dulu aku impikan memiliki anak dan cucu bersamanya. Kini dia duduk di pinggir jalan, menjadi gembel yang dilewati oleh ribuan orang setiap hari tanpa ada yang menatapnya 2 kali. Tiba-tiba, Mas Rian mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong itu menatap ke arah mobilku. Aku hampir yakin dia tidak bisa melihat ke dalam karena kaca filmku gelap. Tapi dia menatap tepat ke arahku. Tepat ke arah mataku. Seperti dia tahu bahwa di dalam mobil ini ada seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Aku tidak bergerak. Aku tidak turun. Aku tidak membuka kaca. Aku hanya menatapnya. Dia menatapku. Lalu, perlahan, dia tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum minta maaf. Ini adalah senyum orang yang sudah kehilangan segalanya, yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, yang sudah pasrah pada nasibnya. Senyum yang mengatakan, aku tahu itu kamu. Aku tahu kamu datang untuk melihat kehancuranku. Selamat, kamu berhasil. Aku tidak tersenyum balik. Aku menyalakan mesin mobil, memasukkan gigi mundur, dan perlahan meninggalkan tempat itu. Dari kaca spion, sosok Mas Rian semakin mengecil, dari bentuk manusia menjadi titik hitam, lalu hilang sama sekali. Di dalam mobil, tanpa sadar, air mataku jatuh. Hanya 1 tetes. Lalu aku menghapusnya. Karena aku tidak menangis untuk Mas Rian. Aku menangis untuk perempuan yang dulu mencintainya. Perempuan yang kini sudah mati di dalam diriku, digantikan oleh perempuan lain yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih waspada. Aku menginjak pedal gas dan melaju meninggalkan stasiun, meninggalkan Mas Rian, meninggalkan masa laluku. Di depan masih ada jalan panjang. Dan kali ini, aku berjalan sendirian. 2 tahun kemudian, hidupku berjalan baik. Lebih dari baik. Bahkan, aku dipromosikan menjadi direktur pemasaran untuk wilayah Asia Tenggara. Gajiku melonjak 3 kali lipat. Aku membeli rumah yang lebih besar di kompleks perumahan elit, lengkap dengan kolam renang pribadi dan taman belakang yang hijau. Aku juga membeli mobil Eropa berwarna perak yang selama ini hanya aku lihat di mimpi-mimpiku. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Tapi tidak semalam pun aku benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, aku masih melihat Mas Rian. Bukan yang menjadi gembel di pinggir jalan, tapi Mas Rian yang dulu. Yang membawakan sarapan ke tempat tidur di hari ulang tahunku. Yang menggendongku saat aku terkilir di taman safari. Yang menangis di pelukanku saat ibunya meninggal. Yang berbisik, aku mencintaimu, setiap malam sebelum tidur, bahkan setelah 3 tahun menikah. Kenangan-kenangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya tidur di sudut-sudut gelap pikiranku, lalu bangun saat malam tiba dan semua lampu sudah padam. Beberapa kali, aku terbangun di tengah malam dengan hati berdebar dan pipi basah. Aku bermimpi tentang Mas Rian, tentang kami berdua yang masih bersama, tentang anak-anak yang tidak pernah kami miliki, tentang hari tua yang tidak akan pernah kami lewati berdua. Dan setiap kali aku terbangun, aku harus mengingatkan diriku sendiri bahwa semua itu hanya mimpi. Bahwa kenyataannya, dia telah memilih perempuan lain di atasku. Aku tidak menyesali keputusanku. Dia pantas mendapatkan apa yang dia dapat. Setiap helai rambutnya yang kusut, setiap kerutan di wajahnya, setiap tetes keringat yang jatuh saat dia memulung botol plastik. Itu semua adalah buah dari pilihannya sendiri. Aku tidak menanam pohon itu, dia yang menanamnya sendiri. Tapi cinta, kata orang, tidak pernah benar-benar pergi. Cinta hanya berubah bentuk. Menjadi kenangan, menjadi luka, menjadi bekas yang meski telah mengeras, tetap terasa jika kau tekan. Hari ini, saat aku sedang duduk di mobil Eropaku di perempatan lampu merah, aku melihat seorang pria gembel dengan rambut putih kusut duduk di pinggir jalan. Wajahnya penuh keriput, padahal usianya baru 40. Matanya kosong,
kosong seperti lubang sumur yang tidak pernah tersentuh cahaya. Tangan kirinya memegang botol plastik bekas yang mungkin dia temukan dari tempat sampah. Tangan kanannya memegang sepotong roti basi yang dia gigit perlahan, seperti orang yang sudah lupa apa itu rasa kenyang. Mas Rian. Aku langsung mengenalinya, meskipun 2 tahun telah berlalu. Ada sesuatu dari bentuk rahangnya, dari cara dia duduk dengan bahu sedikit membungkuk, yang tidak pernah berubah. Itu adalah Mas Rian. Suamiku. Mantan suamiku. Laki-laki yang dulu kuberikan hati dan hidupku. Aku menghela napas panjang. Di spion, aku melihat bayangan diriku sendiri, wajah yang masih muda, kulit yang masih terawat, mata yang masih bersinar. Sementara dia sudah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Hidup telah menghajarnya dengan sangat keras. Aku mendengar kabar dari Pak RT beberapa bulan lalu. Dini, katanya, sudah menikah dengan laki-laki desa di Jawa Tengah. Seorang duda kaya raya yang memiliki sawah puluhan hektar dan ternak sapi puluhan ekor. Dini hidup bahagia sekarang. Bahkan dia sudah punya 2 anak dari pernikahan barunya. Aku melihat fotonya di media sosial teman kantor lama. Dini tampak gemuk, berkerudung, dan tersenyum lebar di samping suami barunya yang tampak sederhana tapi baik hati. Dini selamat. Dini bahagia. Sementara Mas Rian, dia masih di sini. Di pinggir jalan yang sama. Menjadi gembel yang tidak diinginkan siapapun. Apakah ini keadilan? Aku tidak tahu lagi. Lampu hijau menyala. Aku menginjak pedal gas, tapi kakiku terasa berat. Aku melihat ke spion lagi. Mas Rian tidak menatap ke arahku. Dia sibuk dengan roti basi di tangannya, tidak menyadari bahwa mantan istrinya sedang menatapnya dari balik kaca film gelap. Aku mengambil dompet dari tas sampingku. Ada beberapa lembar uang 50 ribuan di sana. Cukup untuk dia makan seminggu. Cukup untuk membeli obat jika dia sakit. Cukup untuk membuat hidupnya sedikit lebih ringan, meskipun hanya untuk sementara. Tanganku sudah mencapai gagang pintu. Lalu aku berhenti. Apa gunanya? Uang itu tidak akan mengubah hidupnya. Dia akan tetap menjadi gembel. Dia akan tetap memulung botol plastik. Dia akan tetap tidur di emperan toko. Uang itu hanya akan menjadi plester untuk luka yang sudah membusuk. Dan di luar sana, ada perempuan lain, istri-istri yang dikhianati, anak-anak yang ditinggalkan, keluarga yang dihancurkan oleh pria-pria seperti Mas Rian. Apakah mereka semua mendapat keadilan? Apakah mereka semua bisa menonton mantan suami mereka menjadi gembel di pinggir jalan? Tidak. Kebanyakan dari mereka hanya bisa menangis, menerima, dan melanjutkan hidup dengan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Aku menarik kembali tanganku dari gagang pintu. Aku menginjak pedal gas. Mobilku melaju meninggalkan perempatan itu. Dari kaca spion, sosok Mas Rian semakin mengecil, lalu hilang ditelan keramaian sore hari. Di dalam mobil, tanpa sadar, air mataku jatuh. Hanya 1 tetes. Lalu aku menghapusnya dengan punggung tanganku. Karena hidup, bagaimanapun juga, harus terus berjalan. Bahkan ketika hati masih menyimpan tanya, akankah aku memaafkannya suatu hari nanti? Atau akankah aku membawa luka ini sampai mati? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi yang ku tahu, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dan setiap pilihan, baik itu selingkuh, balas dendam, atau memaafkan, pada akhirnya akan kembali kepada pembuatnya, seperti ombak yang selalu kembali ke laut. Aku melanjutkan perjalanan pulang ke rumah besarku yang sunyi. Di dalam rumah itu, tidak ada suara tawa. Tidak ada suara, "Selamat malam, sayang." Tidak ada tangan yang menggenggam tanganku saat tidur. Hanya ada aku, kenangan, dan luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi setidaknya, lukaku sekarang sudah tidak berdarah lagi. Dan itu sudah cukup.